Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian akhlak, moral dan etika. Jika dikaji lebih mendalam, dan dihubungkan dengan konteks kalimat, kata moral, etika, dan akhlak, memiliki pengertian yang berbeda. Moral, artinya ajaran tentang baik buruk yang diterima umum, mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti. Moral adalah istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas suatu sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang layak dikatakan benar, salah, baik, buruk. Dalam hal ini, moral sekuler bersumber dari pikiran dan prasangka manusia yang beraneka ragam. Sedangkan moral Islam bersandar kepada bimbingan dan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Yang dimaksud penilaian benar atau salah dalam moral adalah masyarakat secara umum. Sedangkan akhlak, tingkah laku baik, buruk, salah, dan benar, adalah penilaian dipandang dari sudut hukum yang ada dalam ajaran agama. Sesuai dengan makna aslinya, moral, berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang merupakan kata jamak dari mos, artinya adalah, adat kebiasaan yang menjadi dasar, untuk mengukur apakah perbuatan seseorang baik atau buruk. Oleh karena itu, untuk mengukur tingkah laku manusia, baik atau buruk, dapat dilihat apakah perbuatan itu sesuai dengan adat istiadat yang umum diterima kesatuan sosial, atau lingkungan tertentu. Karena itu dapat dikatakan baik buruk suatu perbuatan secara moral, bersifat lokal. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika, diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Jadi, etika yaitu, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kata akhlak, dapat diartikan sebagai perangai. Kata tersebut memiliki arti yang lebih mendalam, karena telah menjadi sifat dan watak yang dimiliki seseorang. Sifat dan watak yang telah melekat pada diri pribadi, akan menjadi kepribadian. Dapat juga dikatakan bahwa, perangai adalah sifat dan watak yang merupakan bawaan seseorang. Pembentukan perangai ke arah baik atau buruk, ditentukan oleh faktor dari dalam diri sendiri, maupun dari luar, yaitu lingkungannya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi seseorang. Melalui keluarga, dapat terbentuk kepribadian. Perangai dalam penerapannya, mungkin menimbulkan penilaian positif atau negatif, tergantung pada perilaku orang yang melakukan. Secara lughat atau bahasa, akhlak adalah bentuk jamak dari hilkun atau hulukun, yang artinya, budi pekerti, tingkah laku, perangai atau tabiat. Isim masdar dari kata akhlaka, bukan akhlak, tetapi ikhlak. Berkenaan dengan ini, ada yang berpendapat bahwa secara bahasa, kata akhlak merupakan isim jamid atau isim gair mustaq, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata, melainkan kata tersebut memang sudah demikian adanya. Istilah akhlak mempunyai sinonim dengan etika dan moral. Etika dan moral berasal dari bahasa Latin, yang berasal dari kata ethos, maknanya kebiasaan, dan mores, artinya kebiasaannya. Kata akhlak, akar katanya dari akhlaka, yuhliku, ikhlakan, mengandung makna, perangai, kelakuan, tabiat, watak dasar, kebiasaan atau adat, fitrah atau naluri, atau pembawaan al-muruah keprawiraan, kejantanan, dan kekesatriaan kepatutan, atau pantas, dan al-din. Sehingga, kata akhlak, berasal dari kata kerja halaka, yang artinya menciptakan. Khalik maknanya pencipta atau Tuhan, dan makhluk artinya yang diciptakan, sedangkan halak, maknanya penciptaan. Kata halaka, yang mempunyai kata yang seakar tersebut, mengandung maksud, bahwa akhlak merupakan jalinan yang mengikat, atas kehendak Tuhan dan manusia. Pada makna lain, kata akhlak, dapat diartikan tata perilaku seseorang, terhadap orang lain. Jika perilaku ataupun tindakan tersebut, didasarkan atas kehendak Khalik atau Tuhan, maka hal itu disebut sebagai akhlak hakiki. Oleh karena itu, akhlak dapat dimaknai tata aturan atau norma kepribadian, dan perilaku, yang mengatur hubungan antara sesama manusia, atau hablu minanas, manusia dengan Tuhan, atau hablu minallah, serta manusia dengan alam semesta, atau lingkungannya. Pengertian akhlak secara terminologi menurut A. Imam Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan. B. Ibnu Maskawai, akhlak adalah gerak jiwa, yang mendorong ke arah melakukan perbuatan, dengan tidak membutuhkan pikiran dan pertimbangan.
C. Menurut Ahmad Amin, khuluq atau akhlak adalah membiasakan kehendak. Dari berbagai definisi di atas, definisi yang disampaikan oleh Ahmad Amin lebih jelas menampakkan unsur yang mendorong terjadinya akhlak, yaitu kebiasaan dan iradah atau kehendak. Jika ditampilkan, satu contoh proses akhlak dapat disebutkan berikut ini. 1. Dalam iradah, harus ada kecenderungan untuk melakukan sesuatu, kemudian, terdapat pengulangan yang sering dikerjakan, sehingga tidak memerlukan pikiran. 2. Dalam iradah, menampakkan hal-hal berikut. A. Lahir keinginan-keinginan, setelah ada rangsangan atau stimulan melalui indera. B. Muncul kebimbangan, mana yang harus dipilih, di antara keinginan-keinginan itu, padahal, harus memilih satu dari keinginan tersebut, dan C. Mengambil keputusan dengan menentukan keinginan yang diprioritaskan, di antara banyak keinginan tersebut. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa, orang yang baik, adalah orang yang menguasai keinginan baik dengan langsung, berturut-turut, demikian juga sebaliknya, orang yang jahat atau durhaka. Contoh, pada jam 2 siang, seorang berangkat ke pasar mencari bengkel motor, untuk membeli kampas rem. Di saat memasuki lorong gang, ketika menoleh ke arah kanan, ia melihat warung makan yang penuh dan sesak, ada kepulan bau nikmat yang ia hirup. Sesaat kemudian, melihat arah kiri, terdapat es cendol yang laris dibeli orang. Padahal, orang tersebut sudah lapar dan haus. Sementara di arah depan, kelihatan musala yang nampak bersih, dan dilihat hilir mudik orang sembahyang. Kemudian, orang tersebut menentukan, salat terlebih dahulu, karena mempertimbangkan jam yang sudah limit. Kesimpulan yang dipilih oleh orang tersebut, setelah banyak mempertimbangkan beberapa keinginan, disebut iradah. Jika iradah tersebut, dibiasakan setiap ada beberapa keinginan, dengan tanpa berpikir panjang karena sudah dirasakan oleh dirinya, maka disebut akhlak. Sebaliknya, ada seorang kaya, mendengarkan pengajian dai kondang, yang menjelaskan hikmah infak. Orang itu, kemudian tertarik dan secara spontan memberikan uang 1 juta rupiah untuk didermakan. Orang tersebut belum termasuk dermawan, karena pemberiannya ada dorongan dari luar. Orang tidak termasuk ramah terhadap tamu secara akhlak jika ia senang membeda-bedakan tamu yang datang. Dengan demikian, akhlak bersifat konstan, tetap, selalu, spontan, tidak temporer dan juga tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan, serta dorongan dari luar. Di samping akhlak, ada istilah lain, disebut etika, dan moral. Ketiga istilah di atas, sama menentukan nilai baik dan buruk sikap perbuatan seseorang. Bedanya, akhlak mempunyai standar ajaran yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Etika, bersandar kepada akal pikiran, sedangkan moral, bersumber kepada adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat. Dalam penggunaan kata-kata tersebut, kadang-kadang, terjadi tumpang tindih, seperti menggunakan istilah moral, sama dengan akhlak. Terima kasih telah berkunjung ke TL Channel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.